Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kembali lagi saya Pastor Ari hadir bersama saudara, ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya akan sungguh-sungguh membangun setiap kita pada pagi hari ini. Saudara siap? Baik, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Ini hari yang indah, hari yang baik. Engkau urapi hati dan telinga kami yang mendengar, dan hamba-Mu yang menyampaikan Roh Kudus Engkau mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan saya pada pagi hari ini berjudul Sabar Menanti. Yesaya 60 ayat yang kelima berkata, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudaraku, Yesaya 60 ini adalah berita pengharapan dan janji Tuhan kepada bangsa Israel setelah mereka mengalami pembuangan di Babel. Karena ketika mereka memasuki Yerusalem baru pada waktu itu, janji Tuhan bahwa Allah akan hadir di tengah-tengah mereka, bahwa kemuliaan Tuhan akan memenuhi mereka, bahkan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada mereka. Saudaraku, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata waktu? Kita sering mendengar orang berkata bahwa waktu itu adalah uang. Artinya apa, saudara? Bahwa waktu itu begitu penting, begitu bernilai, bahkan disejajarkan dengan uang. Kita sering mendengar orang berkata, aku nggak mau buang-buang waktu deh. Ada lagi yang berkata, kalau saudara ada orang yang mengundang kita ke acara-acara tertentu, kita pasti bertanya, berapa lama ya acaranya? Kita sangat perhatikan waktu dan durasinya. Saudaraku, bagi orang Ibrani, waktu dan durasi itu sangat penting. Makanya dalam Alkitab semua peristiwa-peristiwa tercatat dengan baik dan sangat detail. Contohnya, 400 tahun perbudakan di Mesir, 40 tahun Israel di padang gurun, 70 tahun pembuangan di Babel, 40 hari Yesus berpuasa, 3 hari Yesus bangkit dari kematian. Semua tercatat dengan baik dan dengan detail. Dan saudara, sehubungan dengan Yesaya 60 pada hari ini, kita akan fokus kepada peristiwa pembuangan bangsa Israel di Babel. Durasi waktu 70 tahun dalam pembuangan bukanlah waktu yang singkat dan mudah, saudaraku. Berasa seperti tawanan dalam penjara. 70 tahun dalam pembuangan, 70 tahun juga mereka mengalami penderitaan. Dan bukan waktu yang singkat. Mereka tidak bisa lagi menikmati masa-masa menyenangkan seperti di Yerusalem. Saudaraku, mirip seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Kita tidak bisa lagi atau belum bisa bepergian secara bebas, atau berwisata secara bebas, berjalan-jalan secara bebas. Semua terbatas hari ini. Kita sepertinya belum bisa menikmati waktu-waktu seperti waktu-waktu sebelumnya. Saudaraku, di pembuangan mereka juga tidak punya lagi tempat ibadah, karena bait Allah sudah dihancurkan. Mirip seperti yang kita alami hari-hari ini. Kita belum bisa berkumpul di gereja karena terbatas situasinya, karena keadaan kita pada hari-hari ini. Bahkan sebagian besar daripada mereka juga terpisah dari keluarganya. Mirip yang kita alami hari-hari ini. Kita mau bertemu dengan keluarga atau dengan sahabat kita, kita khawatir tingkat dewa. Aduh, bagaimana ya kalau seandainya dia sudah terinfeksi dengan corona? Bagaimana ya? Bahkan kita tidak bisa bertemu dengan saudara kita. Bahkan saudaraku, mereka yang meninggal karena COVID, saudaranya dan keluarganya tidak bisa melayat mereka. Jadi sepertinya ada satu keterpisahan yang terjadi. Seperti bangsa Israel, sebagian besar mereka terpisah dari keluarganya. Dan yang paling tragis, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda bangsa Israel, mereka dikebiri dan mereka menjadi budak, menjadi sida-sida untuk melayani di Babel. Saudaraku, maaf kata, oleh karena corona, hari-hari ini penghasilan kita seperti dikebiri.
Omset kita sepertinya dikebiri pada hari-hari ini. Hanya oleh karena situasi dan keadaan corona yang begitu menyerang kita pada hari ini. Dan saudaraku, bangsa Israel dalam keadaan seperti ini mereka harus menunggu 70 tahun dalam penderitaan. Berapa tahun saudara? 70 tahun. Bukan waktu yang singkat. Kita saja menunggu antri 1 jam, antrian 1 jam kita udah gerasa gerusuk, gelisah, nggak tahan, nggak sabar lagi saudaraku. Ya, nah, apa Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan? Hari ini kita berada pada situasi yang mirip dengan bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan di Babel. Ya, 70 tahun. Dan hari-hari ini kita sudah mulai menghitung durasi waktunya. Aduh, sudah 3 bulan saya dirumahkan. Sudah minggu keempat saya lockdown. Sudah 2 bulan tidak bekerja. Persediaan sudah makin menipis. Kita sudah bosan di rumah. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi COVID ini? Kita sungguh-sungguh mulai memperhatikan durasi waktunya. Bahkan kemarin saya dengar karena sudah tidak sabar. Ada yang berkata, saya lebih berani mati menghadapi COVID daripada saya mati kelaparan. Orang sudah tidak tahan dan tidak sabar lagi saudaraku. Tetapi luar biasanya, bangsa Israel dalam penderitaan itu, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Terbukti saudara, 150 tahun lebih jauh sebelumnya, Yesaya sudah bernubuat bahwa waktu pemulihan akan datang kepada mereka. Mereka akan terheran-heran, mereka akan tercengang-cengang. Dan saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini, bahwa pesan dan janji Tuhan yang sama sebagaimana kepada bangsa Israel akan tiba waktu pemulihan, maka janji yang sama juga buat setiap kita yang percaya kepada Kristus pada hari-hari ini, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Tidak peduli berapa lama durasi waktu yang kita pakai untuk menunggu hari ini. Mungkin kita menunggu dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, dalam ketidaktentuan, tetapi kabar baiknya kita tidak ditinggalkan. Katakan sebelah kiri kanan Anda, engkau tidak ditinggalkan. Oleh karena itu jangan menyerah, tetaplah menjadi kuat. Dan saudaraku, tampaknya kita berada dalam ujian waktu hari-hari ini. Kesabaran kita sedang diuji. Kepercayaan kita sedang diuji hari ini. Kepada siapa kita percaya? Kita sedang dimurnikan. Motivasi kita sedang dimurnikan dan diuji hari-hari ini. Sungguh-sungguh bagaimana sikap kita diuji. Ketika menghadapi situasi corona hari ini, bagaimana sikap kita waktu kita menunggu? Apakah kita komplain, kita marah, atau kita tetap bersuka cita, atau kita tetap kuat? Kesabaran kita sedang diuji. Dan saya juga percaya, saudaraku, bahwa ujian waktu hari ini akan memberikan kepada kita satu kesempatan untuk kita terus bertumbuh dalam iman. Amin, saudara. Nah, kita akan kembali perhatikan kepada Yesaya 60 ayat yang kelima, dikatakan bahwa pada waktu itu engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Kalimat pada waktu itu menunjukkan bahwa waktu pemulihan Tuhan itu sungguh akan terjadi atau sungguh ada, saudaraku. Bahkan saya boleh katakan pemulihan sudah dekat. Kalau orang timur bilang. Oleh karena itu, bersabarlah dalam ujian waktu ini. Mungkin saudara sudah menunggu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bersabarlah. Karena waktu pemulihan Tuhan akan tiba. Berapa lama pun durasinya yang saudara menunggu. Amin, saudara. Dan di waktu itu Allah sendiri akan membangun. Allah sendiri akan berperang bagi kita. Allah sendiri akan membuka penyediaannya bagi kita. Bagi saudara dan saya. Saudara, mengapa kata waktu dalam Yesaya 60 ayat 5 itu begitu penting? Karena ada satu hal yang terjadi, saudaraku. Dikatakan di ayat yang kelima, pada bagian yang terakhir dikatakan, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dalam King James Version, kekayaan diterjemahkan menjadi kekuatan. Artinya bahwa kekuatan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Orang-orang perkasa dari negeri asing akan datang kepada engkau. Mereka akan bekerja untuk engkau. Mereka akan menjaga dan menguatkan kepentingan-kepentinganmu.
Dan bila perlu, mereka akan bertempur untuk engkau. Luar biasa saudara. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya 60 ayat yang ke-10. Bahwa orang-orang asing akan membangun tembokmu. Dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Luar biasa. Saudara, mari mungkin dari kita pada hari ini, sebagian kita merasa bahwa semua kekuatan baik, semua energi yang baik, sepertinya sedang menjauh dari kita. Sepertinya sedang menentang kita pada hari ini. Tapi dengar baik, akan tiba waktunya. Semua yang menjauh darimu dan yang menentang engkau akan mendukung engkau. Waktu itu akan tiba. Bahkan Allah sendiri pada waktu pemulihan ini, Allah sendiri akan membuat musuh-musuh kita berdamai dengan kita. Kita bisa lihat di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-14 dikatakan, anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah di telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik Allah yang kudus, Allah yang maha kudus, yaitu Allah Israel. Saudaraku, saya percaya di waktu pemulihan ini, semua yang menentang dan yang menjauh dari kita akan mendekat dan mendukung setiap daripada kita. Ini janji Tuhan seperti kepada bangsa Israel, janji yang sama juga buat saudara pada pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Saya teringat ketika waktu saya masih single, saya berencana menikah umur 27 tahun atau 28 tahun. Sehingga saudaraku, ketika saya berumur 25-26 tahun, saya mulai bekerja keras mencari pasangan hidup. Sampai akhirnya saya melewati 9 wanita cantik saudaraku, tetapi gagal terus. Sepertinya asmara keberuntungan belum berpihak kepada saya. Padahal saya udah kebelat pengen menikah saudaraku. Seperti lagunya Glenn, mungkin benar cinta sejati tak berpihak kepada kita. Tapi saudara, yang luar biasa ketika saya berumur 32 tahun, 2 tahun menjelang pernikahan saya, Roh Kudus berbicara jelas bahwa engkau akan menikah ketika nanti engkau sudah pergi bermisi. Dan betul saudaraku, terjadi. Ketika saya pergi bermisi 2 tahun kemudian, selama 6 tahun masa penantian, Tuhan membawa kepada saya seorang gadis yang cantik dan rupawan, yang luar biasa cantiknya. Seperti Tuhan membawa Hawa kepada Adam, dan Adam mengatakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, saudara. Luar biasa. Ya, begitulah kalau Tuhan sudah bekerja. Saya tidak kejar-kejar, tapi Tuhan yang membawanya kepada saya, sebagaimana Tuhan membawa Hawa kepada Adam, saudaraku. Begitulah kalau sudah waktu Tuhan. Amin. Kita tidak perlu kejar-kejar, dia akan datang sendiri. Yang single katakan amin. Saudara, begitulah apabila waktu pemulihan itu tiba. Begitulah apabila Allah hadir. Dia akan membangun dan memulihkan keadaan kita. Dia akan mengalahkan semua kuasa yang menghalangi kita. Mungkin engkau sedang menunggu pekerjaan baru pada hari ini. Engkau sedang menunggu pemulihan omset. Engkau sedang menunggu pemulihan keuangan pada hari ini. Dengar baik, bersabar, karena waktu Tuhan akan tiba. Bahkan engkau mungkin sedang menunggu pasangan hidup yang tepat pada hari ini. Dengar baik juga, bersabar. Akan tiba waktunya asmara keberuntungan berpihak kepadamu. Yang singgah katakan haleluya. Kita kembali lihat lagi seperti di bagaimana Yesaya 60 ayat 22 dikatakan, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saudara lihat, aku Tuhan akan melaksanakannya segera. Sama-sama katakan segera pada waktunya. Saudaraku, tampaknya nanti di waktu pemulihan ini kita akan menonton seperti menonton tayangan film. Allah sendiri akan bekerja, akan membangun kita, dan kita akan terheran-heran, tercengang-cengang melihatnya. Seperti di Mazmur 91 ayat yang ke-8 dikatakan, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri. Ada amin, saudara. Saudaraku, begitulah kalau Allah hadir. Begitulah kalau waktu pemulihan itu tiba, mendatangi saudara dan saya. Dan saya mau katakan begini, demikian juga begitulah Kristus mengalahkan orang-orang kuat dan kuasa kegelapan, dan membagi-bagikan barang-barang rampasannya kepada kita, seperti di Lukas 11 ayat 22 dan sampai ayat yang ke-23. Nah, saya mau mengatakan ini, bahwa Yesus telah melucuti semua senjata dan kekuatan iblis melalui kematian dan kebangkitannya.
dan memberikan kemenangan kepada setiap kita pada hari ini. Ada amin, saudara? Yesus berpihak kepada kita. Seperti saya katakan bahwa waktu pemulihan akan tiba. Semua yang menentang kita, yang menjauh daripada kita, akan berpihak kepada kita, bahkan akan berperang bagi kita. Demikianlah itu yang Yesus lakukan. Dia berpihak kepada kita, dia mengalahkan semua yang melawan dan menentang kita. Yesus sudah menjadi miskin supaya saudara diperkaya. Yesus sudah menanggung semua segala sakit penyakit supaya kita disembuhkan. Yesus sudah direndahkan supaya kita ditinggikan dan dimuliakan. Dan yang lebih dahsyat lagi, saudaraku, Yesus sudah naik ke surga supaya apa? Hal yang paling terpenting, supaya Roh Kudus turun dan kita menerima kuasa untuk menjadi saksi sebagaimana dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8. Menjadi saksi artinya kita akan menjadi berkat. Saudaraku, pasti kita akan diberkati karena dikatakan kita akan menjadi berkat. Saudara, janji pemulihan sudah diberikan. Oleh karena itu bersabarlah. Berapa lama pun durasinya kita menunggu, waktu tayang akan tiba. Kayak di bioskop aja nih. Dan saya mau tutup dengan ini. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam waktu kita menunggu pemulihan pada hari ini, mungkin sebagian besar saudara sedang mengalami kelelahan. Saudara sedang bertanya, Tuhan kapan ini selesai? Saudara sedang mengalami kesulitan, saudara lelah, saudara letih, saudara lesu. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan, Tuhan sendiri akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh karena itu, jadilah kuat. Percaya, bersabar, sabar menanti, karena waktu pemulihan akan tiba dan bahkan sudah tiba. Dan kita dan engkau akan terheran-heran dan tercengang-cengang melihat kekayaan bangsa-bangsa, kekuatan dari seberang, kekuatan dari orang-orang asing akan datang berpihak kepadamu dan mendukung kepada engkau. Demikian firman Tuhan. Saya mengajak mari kita berdoa pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, saya merasa ada seorang ibu yang hari ini engkau pada satu titik terendah di dalam hidupmu. Dan engkau merasa seperti saya begitu lelah, saya begitu capek Tuhan. Seperti engkau sudah sungguh-sungguh putus asa, depresi. Tapi demikian firman Tuhan buat engkau pada hari ini. Aku Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Aku hadir di dalam engkau. Aku akan mendatangi engkau. Aku akan memperdengarkan suaraku kepadamu. Aku akan memulihkan engkau. Aku akan memberikan engkau sukacita. Aku akan merubah duka menjadi kekebungan, menjadi sukacita. Aku akan merubah duka cita menjadi tari-tarian. Aku Tuhan akan menyertai engkau. Demikian firman Tuhan. The battle belongs to me. Aku Tuhan akan berperang buat engkau. Demikian firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Saya berdoa, biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan. Biar kami menjadi orang percaya yang punya endurance, yang punya ketahanan. Berapa lama pun kami menunggu, berapa lama pun durasi waktu yang kami menunggu pemulihan datang kepada kami tetap percaya, kami tetap kuat, karena sesungguhnya waktu Tuhan, kairosmu, akan mendatangi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.